Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sebelum gua istirahat malam ini, news update dulu. Ada beberapa kabar yang ingin disampaikan ya. Ada juga mungkin sedikit rumor. Langsung aja dari kabar pertama untuk sobat Football United ini gua ambil dari Manchester Evening News, Samuel Lukhurs yang dikutip di United Report mengatakan kalau Erik ten Hag ini ingin membawa atau menambah pemain tengah yang baru untuk Manchester United musim depan. Pemain tengah muda yang baru, oke. Manchester United ini punya prioritas untuk seorang striker untuk musim panas nanti. Walaupun demikian ya, Manchester United ini harus menambah dana dari penjualan pemain. Jadi nampaknya di musim panas nanti, setelah kompetisi selesai, Manchester United akan kembali menjual pemain. Ini yang dikabarkan oleh Samuel Lukhurs ya. Dan Manchester United atau Erik ten Hag ingin pemain tengah tapi berusia muda nih. Siapa dia? Kita nantikan saja. Dari Fabrizio Romano, kabar selanjutnya, 100% Victor Lindelof tidak akan meninggalkan Manchester United di bulan Januari. Ini sebenarnya sudah disampaikan kemarin ya. Kalau ya intinya Manchester United tetap akan mengkeep ya atau menahan Victor Lindelof di bulan Januari ini supaya tidak kemana-mana. Ada beberapa klub tentu saja yang dikabarkan berminat. Atletico Madrid salah satunya. Ya menurut gua sih termasuk juga Inter Milan ya. Tapi menurut gua Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez pilar di lini belakang, oke. Tapi Rafael Varane ini kan gampang cedera, gampang absen. Dan menurut gua daripada memasang Harry Maguire, ya karena ada pilihan lain yaitu Victor Lindelof, gua sih lebih Victor Lindelof. Dan ya gue sepakat sih dengan keputusan ini. Artinya Victor Lindelof stay di Manchester United. Pemain ini menurut gue pemain bagus kok. Pemain kokoh juga di lini belakang dari Manchester United. Ya kabar-kabar mengenai transfer bulan Januari ini yang akan selesai ya. Ini kan dinamis, ada banyak perubahan, jadi bisa jadi ketika gue sampaikan berita ini, ya kan, sudah ada update yang lainnya, itu juga bisa. Tapi yang jelas, sampai dengan saat ini, Manchester United belum membuat keputusan mengenai Anthony Elanga. Dan akan segera dibikin ini ya, akan segera ditentukan sebelum bursa ini ditutup. Sebelum akhir Januari ataupun sebelum awal Februari. Diambil dari The Athletic, ditulis di sana kalau nampaknya Manchester United ini agak sulit untuk menambah pemain baru ya di bulan ini setelah mendatangkan Wout Weghorst, dan tentunya sebelumnya ada Jack Butland ya kan. Ada deal yang telah diraih dengan Cardiff, Gabriel Biancheri. Ini pemain 16 tahun, striker ya. Tentu saja bukan untuk tim utama, ini untuk jangka panjang. Tapi yang jelas untuk skuad utama dari Manchester United, kecil kemungkinan akan mendatangkan pemain baru setelah Wout Weghorst. Facundo Pellistri akan stay ya, karena Erik ten Hag ingin supaya sang pemain ini tetap ada di skuad saat ini. Elanga pun juga ada kemungkinan akan stay di Manchester United. Jadi segala kemungkinan bagi Anthony Elanga menurut gue ini sangat terbuka. Walaupun dikabarkan sebelumnya ada bahkan 10 klub karena yang ingin mendatangkan Anthony Elanga dengan status pinjaman. Nah ini dia nih, dari Mark Organ. Mungkin ini berbau rumor kalau menurut gue ya. Walaupun Mark Organ biasanya kabarnya juga cukup akurat. Manchester United ini memprioritaskan untuk mendatangkan top class center forward, jadi penyerang yang top ya, sebagai prioritas. Dan Harry Kane ini juga diunggulkan sebagai pilihannya. Walaupun demikian, Manchester United juga terus mengamati Victor Osimhen dan juga Benjamin Sesko. Wow,
tiga nama yang menurut gue cukup sering juga dibahas oleh fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United. Gue jadi berpikir kayaknya harus gue angkat lagi nih salah satu konten mungkin ya, ngobrol ringan membahas tentang striker-striker top ya, mungkin juga siapa yang lebih gue pilih di antara nama-nama yang beredar. Zidane Iqbal sepertinya juga akan keluar dengan status pinjaman. Manchester United ini secara aktif ya berusaha untuk mengirim pemain mudanya dengan status pinjaman, tapi Zidane Iqbal mungkin tidak akan diizinkan karena dia ini berlatih dengan tim utama. Jadi begini, menurut gue pemain muda itu kan developmentnya yang paling utama, dan development ini maksud gue perkembangan bisa diperoleh dengan peminjaman, artinya mereka keluar ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain yang banyak, ataupun juga stay di tim utama walaupun tidak bermain di atas lapangan ya, mendapatkan menit, tapi kan dia secara reguler, mereka ini secara reguler berinteraksi dengan punggawa-punggawa utama dari Manchester United, dan menurut gue di sana juga pastinya ada transfer ilmu, baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Tapi Zidane Iqbal menurut gue apapun itu kalau dia bisa konsisten, artinya kan pemain ini dengan Charlie Savage semenjak pre-season nampak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag, bahkan secara reguler ya berlatih dengan tim utama. Jadi ya memang harus sabar, baik sang pemain maupun juga fans ya, dan kalau seandainya kan Erik ten Hag melihat waktunya sudah tepat, pasti akan dimainkan. Kabar lainnya terkait dengan Harry Maguire, dikabarkan kalau ada minat nih dari Inter Milan. Dan Harry Maguire dikabarkan juga masih akan menunggu paling tidak sampai dengan musim panas nanti. Kalau sampai situasinya tidak berubah musim panas ini, sepertinya akan ada perubahan sih status dari Harry Maguire di musim panas nanti. Dan gue yakin Harry Maguire begini, memang musim lalu sekali lagi gue melihat bukan musim yang bagus bagi Harry Maguire. Tapi musim sebelumnya ya, kalau menurut gue dia bermain bagus, bermain oke, bahkan ketika dia cedera, dia tidak bermain, Manchester United keropos lini belakangnya. Kan titik turunnya dia itu kalau menurut gue setelah Euro. Setelah Euro dia kembali, nah itu dia. Ada perubahan penampilan ya, skuad Manchester United secara keseluruhan juga bermain buruk, dan ini berpengaruh ke Harry Maguire secara individu. Musim ini bagaimana? Musim ini dengan adanya Lisandro Martinez, Rafael Varane yang lebih jadi pilihan utama bagi Erik ten Hag, Harry Maguire dalam beberapa pertandingan terakhir, dia juga tampil di Piala Dunia Qatar kan by the way, dan menurut gue tampil oke di sana secara keseluruhan. Setelah Piala Dunia Qatar, gue melihat ada perbaikan nih sebenarnya dari Harry Maguire sedikit demi sedikit, dan gue melihat pemain dengan usia seperti Harry Maguire ya kan, dia ini kan juga ingin mengamankan tempat paling tidak untuk Euro. Itu dari sisi tim nasional. Belum lagi dia juga sebagai pemain pastinya ingin bermain secara reguler. Dan kalau seandainya menit bermainnya tidak banyak, menurut gua musim panas nanti ini bisa jadi dia akan lepas sih. Tergantung bagaimana situasi finansial dari Manchester United. Artinya ada pemilik baru yang sudah masuk ya kan. Karena kenapa gue melihat begitu? Karena Manchester United ada dua hal ya. Satu, melepas Harry Maguire pasti rugi, karena sudah didatangkan dengan harga mahal kan. Nomor dua, Manchester United pasti akan mencari pengganti dong dari Harry Maguire yang sudah dijual katakanlah dengan harga yang lebih rendah daripada harga dibeli. Dan Manchester United harus menambah uang untuk mencari back tengah yang baru. Jadi menurut gue itu yang akan terjadi. Dari channel Fabrizio Romano tentang Harry Maguire ini kabarkan sampai dengan sejauh ini dia juga tidak bisa, atau menurut Fabrizio Romano ini tidak ada sih ketertarikan dari Inter Milan ya terkait dengan Harry Maguire. Itu yang gue artikan kurang lebih demikian. Mudah-mudahan gue nggak salah ini ya. Sehingga ya nampaknya Erik ten Hag pun juga tidak ingin melepas sang pemain di bulan Januari ini,
Karena Erik ten Hag ingin pemain-pemain pilarnya ini tetap ya, paling tidak sampai dengan musim berakhir nanti. Axel Tuanzebe, wow, dikabarkan oleh Mark Organ bisa aja nih ditransfer keluar ya sebelum deadline. Wow, ya kalau Axel Tuanzebe dia sudah kembali latihan, tapi kan sejauh ini menit bermainnya sangat-sangat minim sekali. Baik untuk kedalaman squad ya di sisi lain, tapi ya kalau seandainya kan ada yang minat, ada transfer, maksudnya ingin mentransfer Axel Tuanzebe, menurut gue kenapa tidak sih. Yuri Tillmans ini dikabarkan pemain ini banyak peminatnya, termasuk juga Manchester United. Kontraknya akan selesai di bulan Juni. Jadi gelandang Belgia ini diminati oleh banyak klub ya. Dan dia sampai dengan sejauh ini belum mau menandatangani kontrak baru dengan Leicester. Nah, kalau seandainya dia tetap stay di Leicester, artinya Leicester tidak melepas di bulan Januari ini, maka akan gratisan di musim panas nanti. Ini menurut gue cukup menarik. Dan dengan cederanya Eriksen, tapi begini sih, kalau seandainya kan Manchester United ingin, jadi Yuri Tillmans ini kan namanya kalau secara pinjaman, menurut gue lepas secara pinjaman ya kayaknya kecil peluangnya. Karena kalau lepas di bulan Januari, Leicester pasti akan mendorong untuk bisa mendapatkan transfer fee. Jadi ada biaya transfer yang masuk. Manchester United keadaannya sedang tidak bagus ini ke keadaan keuangannya kan. Jadi sangat disayangkan sih menurut gue, karena gue melihat Yuri Tillmans sih sebenarnya pemain berpengalaman juga kan. Dan terkait dengan cederanya Christian Eriksen, ini gue ambil dari salah satu akun ya yang memperkirakan kalau bisa jadi cedera ini akan bisa 4-6 pekan. Wow, kalau demikian dari Christian Eriksen ya. Kalau demikian maka Christian Eriksen beribet akan absen ketika Manchester United Derby of Roses 2 kali menghadapi Leeds ya, home and away. Absen di Camp Nou menghadapi Barcelona, absen di Old Trafford menghadapi Barcelona, dan juga absen ketika away ke Anfield menghadapi rival utama Liverpool. Wow, ini sangat tidak bagus sih situasinya, karena di bulan Februari ini ya jadwalnya bukan hanya ketat, tapi lawan-lawan yang dihadapi oleh Manchester United ini juga ya berat, bergengsi juga. Tanpa Christian Eriksen menurut gue jelas akan mempengaruhi kekuatan utamanya di lini tengah Manchester United. Kabar selanjutnya, Charlie McNeil ini setuju untuk bergabung di League 2 Newport County, pinjaman sampai dengan akhir musim. Penyerang ya 19 tahun ini sudah selesai ya, dan bahkan dia telah, artinya sudah selesai prosesnya peminjamannya, bahkan dia setelah latihan dengan rekan-rekan barunya. Dan kabar terakhir, Manchester United di babak selanjutnya dari FA ini akan menghadapi Derby County atau West Ham. Ini undian yang dilakukan sebelum pertandingan tadi berlangsung ya. Dan dengan dengan undian tersebut berarti ya either Derby County ataupun West Ham. Dan ini gue sekarang sedang melihat secara live score ini Derby County 0, West Ham 2, ini di menit ke-73. Jadi nampaknya Manchester United akan menghadapi West Ham di babak selanjutnya di Old Trafford ya. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau Sobat Football United ada komentar, ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Gue ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah kasih saran, kritik, apapun itu. Mohon maaf komennya belum bisa gue balas ya, karena waktu yang terbatas. Tapi sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.